Jika kamu lihat ini, berarti pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Marha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi, kalau kamu lihat ini berarti sebentar lagi ada perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan kamu. Jadi kita bakalan lihat perubahannya apa yang akan datang. Karena aku ngerasa energi-energi saat ini tuh secara kolektif kayak energi transformation cukup dominan kerasanya. Jadi kita bakalan cek ya apa yang datang dan pesan penting untuk diri kamu. So, apa yang bakalan changing atau apa yang bakalan berubah dalam kehidupan kamu. Dan untuk kalian yang ngerasa kemarin kayak it's so heavy, kemarin berat sekali, kemarin capek banget gitu. Ini kita lihat perubahannya apa. Oke. Karena kalau ada kesusahan kemarin pasti ada keberhasilan di depan. Gitu. Life is a cycle, ending and beginning. So fokus on yourself, fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri sendiri dan be center gitu. Jadi kayak ngobrol sama diri sendiri. Kalau masih overthinking, masih ada kecamuk-kecamuk di dalam hati, pikiran, redakan dulu. Coba tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. And ini adalah collective reading. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. And kalau misalnya yang namanya collective ini juga sebenarnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton. Oke, kita langsung aja. What happened to you? What's going to happen? So, di sini kalau aku lihat perubahannya sebenarnya nggak lama ya. Ini mungkin kayak kerasanya awal-awal bulan, kayak 1 bulan di awal. Cuman aku lihat ini memang gini, sometimes kita itu terjebak sama pikirannya kita sendiri. Entah itu karena gengsi, entah itu karena trauma, entah itu karena ego kita sendiri. Dan actually, kita berada dalam lingkungan yang sebenarnya mengayomi diri kita. Atau lingkungan yang memberikan kehangatan untuk diri kita. When you see this 5 of Pentacle, kalau kamu lihat, dia kedinginan di luar. Dia cuma punya match atau punya korek satu aja gitu. Ini juga bentar lagi habis nih korek buat menghangatkan. Di sini dia bersandar di sebuah rumah yang mungkin di dalamnya hangat, tapi tidak mau mencoba untuk masuk atau tidak mau mencoba untuk runtuhin gengsi dan ego untuk mengetok pintu gitu, mengetok jendela di sini. So sometimes what we need, apa yang kita butuhkan udah ada gitu. Tapi kita mau lihat itu atau enggak. Tapi kita mau ngeruntuhin ego toksik kita untuk bisa buka mata atau tidak. So the 5 of coins itu juga lambang sebuah konsep di mana ada perubahan yang drastis, but ini kayak keadaan gini. When we hurt, kadang-kadang saat kita trying atau coba untuk reaching out to people, mungkin tidak akan sesuai sama ekspektasi. And it's okay, gak ada masalah, because kita gak pernah tahu orang-orang di sekitar kamu tuh ngejalaninnya kayak gimana gitu. Sometimes kita ngerasa kita yang paling tersakiti, tapi sebenarnya gak gitu loh gitu. Mungkin lingkungan sekitar ada yang lebih sakit lagi, so lebih aware gitu, lebih sadar sama apa yang kamu jalani dan apa yang bisa kamu bagi. Nah ini juga keadaan dimana saran, coba belajar untuk lebih mindful soal financial situation, mikirin soal entah investasi dan segala macam ke depannya. Karena 5 of coins itu basicnya juga dari material things. Konsep material things, it's not always about money memang, tapi alangkah baiknya ini diamankan dulu. Nah, banyak banget dari kalian ini material things-nya itu dalam bentuk sosok orang gitu. Nah ini kadang-kadang kita ngelihat orang lain kok hidupnya tenang, bahagia, kita enggak gitu. Kamu gak akan pernah tahu gitu. Tapi alangkah baiknya kita juga bisa reach out gitu. Entah kamu butuh bantuan, minta bantuan, entah you can helping, you help gitu. Jadi life it's about balance. Dari energi the 4 of swords tadi, yang memenjarakan dirimu adalah pikiranmu sendiri.
Kalau kamu lihat di sini, dia hurting karena kejebak mungkin, entah itu sama kesalahan di masa lalu atau perbuatan-perbuatan. But kalau kamu lihat di sini, mulutnya juga terluka. Sometimes we hurt people by using words, tapi itu backfire ke diri kita sendiri. Itu kayak bumerang ke diri sendiri. Istilahnya mulutmu harimau. Jadi sudah harus mulai bisa menata omongan, ucapan, apa yang kita sampaikan itu layaknya afirmasi gitu. So, saat kita berada dalam kekalutan dan kita tahu kita nggak bisa menyampaikan kata-kata baik gitu, berdiam dulu sejenak gitu. Lebih mikir dulu gitu, istirahat dulu. Karena energi the fourth sword ini juga waktunya buat istirahat. Kamu udah struggling dari kemarin, badainya, sakitnya akan berlalu karena fasenya bentar kok. Knight of Swords itu ada angin segar yang akan datang. Cuman ini ngomongin soal semangat untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Aku bakalan lihat lagi what will happen in the future, perubahannya apa. Perubahan financial situation itu akan berubah, akan jadi lebih baik. The Page of Coins itu orang-orang yang tadi mindful, orang-orang yang mampu untuk bisa mikir, pakai rasional untuk ngolah uang, pikirannya disimpelkan, dimudahkan. Kalau aku lihat dari energi The Page of Coins juga sebagai lambang bala bantuan gitu. Kita akan banyak yang ngebantu gitu, dan kamu pun akan ada banyak yang ngebantu. Page of Coins bantuannya bisa dalam bentuk sosok orang, bisa dalam bentuk materi gitu. Nah, aku ngelihatnya energi The Empress untuk kalian yang feminine. Feminine tuh aku ngomongin energi ya. It's not always about gender, but manusia itu punya energi masculine dan feminine di dalam dirinya, mana nih yang dominan. Nah, untuk kalian yang dominan feminine, kamu akan lebih bisa fokus ke diri sendiri, mempercantik diri sendiri, memperindah diri sendiri. Your connection with mother figure itu akan didamaikan, dan di sini yang akan membawa abundance, membawa kemakmuran. The Empress itu juga sebagai simbol mother healing gitu. Jadi saat kita butuh sesuatu, kita bisa panjatkan doa, kirim doa untuk beliau gitu, atau bahkan sedikit kayak ngobrol gitu. But energy The Empress itu juga ngomongin soal keadaan kita yang menarik rezeki gitu. Jadi you don't do anything yang kayak kamu nggak ngelakuin segala sesuatu yang nggak susah banget gitu, effort banget. Bahkan ini effortless gitu, effortnya dikit, rendah, tapi rezekinya yang datang. Kamu dikejar rezeki. Nah, untuk kalian yang maskulin, keadaannya gitu. Mother healing, connect with mother figure, sosok ibu. Ini akan cukup dominan. Cuman, untuk kalian yang maskulin, ini kehadiran sosok orang yang mungkin akan menginspirasi diri kamu, atau mungkin bisa dibilang seperti membawa energi healing gitu. But in touch with your feminine side juga gitu. Kadang-kadang saat energi maskulin kita dominan banget, kita nyelesain masalah pakai logic, pakai rasional, atau bahkan pakai energi maskulin, kita lupa dan mengesampingkan untuk rasa empati, perasaan. Itu juga harus ditumbuhin. But overall, once saat kita mampu untuk in touch sama feminine side kita, tadi you will attract love, you will attract abundance gitu. What you need, apa yang kamu butuhkan. Rezeki-rezeki itu yang ngejar kamu gitu. So di sini ada energi fire sign, ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada energi Taurus juga, energi Virgo, Capricorn gitu. So aku bakal lihat di sini at the bottom of the deck ada the devil, udah pasti ya. Saat kita mau naik level ada pasti godaannya. Sometimes godaannya itu mungkin bisikan-bisikan dalam diri sendiri gitu. Dari kesalahan-kesalahan yang kemarin atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak healthy itu akan muncul. Nah, itu bagian dari ujian. Kita mampu untuk lulus apa enggak nih gitu. Mampu untuk selesai apa enggak nih gitu. So, energi the devil itu juga sebagai lambang untuk passion, gairah gitu. So, ini gairahnya besar sekali. Curahkan gairah tersebut untuk hal yang ada benefitnya, ada untungnya untuk diri kamu. Contoh kerjaan, contoh olahraga, contoh juga soal karir, bisnis, atau bahkan
passionnya adalah membuat karya gitu. So energi the devil itu biasanya sisi kita yang terburuk pasti akan keluar nih ini. Kita harus mampu untuk controlling itu. Kita tidak boleh menyampingkan, kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh denying kalau nggak ada, aku nggak ada sisi toksiknya gitu. Gak ada masalah. Setiap orang punya sisi toksik, tapi kita harus tahu menamainya apa, harus tahu cara untuk kontrolnya apa gitu. Dan jangan takut sama diri sendiri. So, aku bakalan lihat surprise from the universe. From the universe, what you need to know about your situation. So gini, kalau aku lihat journey-nya memang untuk di dalam fase yang bakalan healthy atau bakalan attracting abundance itu tidak instan. Ini basicnya dari apa yang kita pilih dulu. Energi the two of pentacle, nanti ada pilihan yang hadir dalam kehidupan kamu, lebih bijak dalam memilihnya. Apa yang important, apa yang penting, mana yang tidak penting, itu harus tahu. Taunya di mana, di hati, di pikiran, di rasional. Itu harus sejalan gitu, harus jalur gitu. Contoh misalnya gini, pekerjaan deh, kerja itu penting atau enggak gitu. Pasti penting untuk pemasukan dan segala macam, berarti itu important atau itu prioritas gitu. Dari hati mengiyakan, dari pikiran mengiyakan gitu. Itu harus seperti itu. Coba cek aspek-aspek kehidupan yang mungkin harus kamu fokusin gitu. Nah, aku lihatnya dari energi the Six of Pentacle, balik lagi. Six of Pentacle itu kayak skala, kayak scale, kayak timbangan gitu. Ini juga kayak gini. Jadi nanti ada fase di mana kamu menimbang, bukan karena kejebak keadaan, tapi dikasih pilihan sama Tuhan gitu. Jadi kamu dikasih anugerah nih, ada pilihan, apa yang kamu mau pilih gitu. Entah itu how you spend your money, how you spend your time, how you spend your energy gitu. Gimana kamu ngeluarin ngebuang-buang duit kemana, ngebuang energi kemana, waktu kemana gitu. Itu harus lebih bisa bijak. Pakai hati, nurani, pakai pikiran juga. So energi the Five of Cups itu ada something that konsepnya kayak crying over spilled milk. Jadi sesuatu yang sudah terjadi biasanya kan bisa bikin penyesalan. Gue nyesel nih ini gitu. Aduh aku nyesel banget kayak gini. It's okay, gak ada masalah. Tapi jangan sampai berlarut. Gak ada tuh penyesalan yang sampai bertahun-tahun ngerasa nyesel gitu. Harus dinamai, harus dipahamin dasarnya seperti apa. Learn to forgive yourself juga gitu. Untuk bisa moving on. Karena kalau tidak moving on, kan menyanyiakan sesuatu yang memang ada untuk dirimu. Mungkin kalian baru channel aku kasih jelasin lagi kalau dari gambar dia menangisi sesuatu yang sudah tumpah di sini. Tumpahnya ke pasir, ke bawah arus juga, udah gitu. Tapi di sini ada party di sini, masih ada gelas, masih ada wine-nya, masih ada di sini ada kayak lobster, fish gitu, kayak apa, kayak pesta lah gitu, ada perayaan di sini. Tapi nggak difokusin. Ini sesuatu anugerah konsepnya, tapi tidak difokuskan. Lebih fokus sama sesuatu yang sudah tidak ada. So sometimes manusia itu terjebak sama masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu, biarkan di masa lalu. Selesaikan. Kita fokus yang sekarang. Whatever happen in the future, di masa depan, biarin aja. Kuasa Tuhan. Tapi yang harus kamu fokusin adalah di momentum sekarang kamu punyanya apa. Apa yang bisa kamu apresiasi di momen yang sekarang. Gitu. Karena kalau tidak, jatuhnya nanti kamu moving on to the future, kamu juga akan menyanyiakan yang harusnya tadi momen sekarang kamu bisa nikmatin. Ya enggak? Contoh misalnya sekarang kamu punya kamu punya nasi padang gitu, contoh nasi padang, tapi kamu kayak menyesal, kemarin aku ada pizza nih gitu, tapi aku nggak makan, pizzanya udah basi, ya sayang banget gitu. Kamu terlalu fokus sama pizza yang kemarin, nasi padang yang sekarang terabaikan, besoknya akhirnya menyesal lagi gitu, karena ya kemarin nasi padangnya nggak makan gara-gara aku terlalu fokus sama pizza yang kemarin lusa gitu. Jadi life is like that.
kehidupan tuh kayak gitu. Godaan-godaan yang jatuhnya kayak kesedihan, kesengsaraan tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita bakalan missing momentum atau kehilangan momentum yang penting gitu karena terlalu terfokus sama apa yang kemarin atau punya kecemasan berlebihan soal masa depan. Jadi, sarannya adalah rapikan kehidupan. Nanti ada momen dimana you get a lot of confirmation dari semesta, dapat mungkin dari orang-orang sekitar. Nah, energi di Eight of Wands itu ngerapihin kehidupan, ditata rapi kehidupannya gitu. So energi di Eight of Wands itu biasanya juga ngomongin soal chaos, healing chaos, dimana sometimes ada tornado datang menghancurkan nih kelihatannya. Tapi sebenarnya tornado itu bukan ngehancurin, tapi ngambil sesuatu yang bukan untuk dirimu, yang memang mungkin toksik untuk diri kamu, dibawa pergi gitu. Agar kamu bisa lebih fokus sama apa yang berharga atau diganti dengan hal yang lebih baik. Kadang-kadang gini, contohnya ada fase dimana contoh ada kebanjiran contohnya gitu. Banjiran, barang-barang semua hanyut contohnya, tapi akhirnya memberikan ruang kosong gitu. Entah itu datang rezeki tiba-tiba untuk ngisi sama furnitur baru gitu, baju-baju baru gitu. Jadi konsep healing chaos sometimes mungkin kelihatannya kayak malah petaka, tapi sebenarnya enggak gitu. Itu datang untuk ngambil atau membawa pergi sesuatu yang merugikan dirimu atau bahkan bukan lagi untuk dirimu. So energy the temperance 1, 2, 3, 4 maybe like 4 months from now ya, kayak 4 bulan dari kamu nonton ini ada fase dimana kamu hidup dengan sangat sehat gitu, entah dari makanan yang kamu makan, kebiasaan yang kamu punya gitu, kegiatan-kegiatan yang kamu punya. The temperance itu adalah berdamai sama keadaan diri sendiri. So di sini ada the Nine of Wands, create healthy boundaries, itu harus protection, kamu dapat proteksi dari semesta. Jadi gini, kita tidak perlu membalas apapun. Tuhan juga gak akan balas kalau aku lihat. Tapi kadang-kadang kita akan ngelihat perilaku orang-orang yang mungkin menyakiti diri kita, dan mereka akan kesandung sendiri dengan ulahnya mereka sendiri gitu. Jadi kan sometimes protection itu bukan hanya kayak perlindungan yang kita dijahatin langsung dijahatin balik, enggak. Sometimes itu butuh proses, dan saat kita berproses untuk ngelihat aftermath-nya atau sebab akibatnya, kita udah di fase dimana dewasa gitu, malah lebih punya kebijakan atau kedewasaan atau bahkan lapang dada gitu. Also di sini ada protection dari family, keluarga gitu. Illumination, yang tadinya gelap akan diterangkan. So ini pesan dari alam bawah sadar dirimu. Ada the nature, you need to walk, jalan-jalan ke alam. Itu akan banyak ngebantu sekali gitu. Kamu butuh energi semesta soalnya. Energi semesta itu sometimes saat kita terlalu terkalut atau terpenjara sama masalah-masalah manusia gitu, kita kadang-kadang harus butuh waktu, take time, mungkin weekend gitu, Sabtu Minggu untuk jalan-jalan di alam gitu. Itu akan sangat ngebantu untuk balancing energi. And also what you need right now is money. So fokus on money, fokus sama keuangan. Karena kedepannya dikasih tadi, wadahnya dibesarkan untuk bisa nerima uang atau financial situation yang lebih healthy lagi, lebih sehat lagi. So the money di sini konsepnya kayak kita punya tabungan, kita punya uang jajan yang lebih lah gitu. Nah, jangan sampai kamu itu menyia-nyiakan what you have, apa yang kamu punya. Ada the kiss, gift from the universe, nantinya apa? Ada the hunter, ada the ocean, sama ada the shapeshifter. Kalau aku lihat nih pekerjaan lebih dari satu, and then you get someone, kayak ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, like partner, teman, tapi kayak bergandengan tangan gambarnya kan.
Also there's a romance di sini karena ada the kiss. Jadi ada gift dari semesta untuk romansa, ada gift atau hadiah dari semesta untuk semangat yang luar biasa sampai berjalan menuju target. Hati, wadah untuk bisa menerima lebih luas lagi gitu. Kamu bakalan dikasih pelajaran untuk bisa lebih memahami hati dirimu dan hati orang-orang sekitar. Dan di sini kalau aku lihat dari shapeshifter, kamu bisa beradaptasi dari keadaan apapun gitu. Jadi kalau aku lihat skill survivornya itu lebih tinggi nantinya. Cuman karena ada hunter, you need to set target. Harus ada target. Mau kemana? Mau ngapain? Gitu. So kita bakalan lihat dari Lenormand ya. Ada dog, ini ngomongin soal friendship, loyalty. Jadi loyal dulu gitu. Terus di sini cut apapun yang harus di cut. Kalau aku lihat jadi gini, kayak pohon, kalau pohon itu kan harus merontokkan daun yang mati ya untuk bisa tetap tumbuh gitu. Sometimes kita punya kebiasaan, watak, sifat, atau bahkan lifestyle atau apapun itu, temen atau bahkan hubungan gitu yang mungkin toxic, mungkin memang sebenarnya sudah tidak lagi untuk diri kita. We need to release, di cut off gitu. So di sini ada friendship and also there's a good news yang arrive soon dalam waktu dekat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request silahkan kami di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.